Sarto Wirosari, Bapak Selaku SPD NGD, yang terhormat Ibu Afrita Trimartiawati MU dan tim dari Balai Bahasa Pro. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu sosialisasi dan pelaksanaan uji kemahiran bahasa Indonesia. Akan mengawali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya adalah memahami pelaksanaan dari UKBI, yaitu mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan uji, sampai dengan penerbitan sertifikasi. Kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Afrita Trimartiawati SSMU dan Bapak Muda Bagus Syaraful AMD. Beliau berdua ini adalah dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Beliau berkantor di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kemendikbudristek, Jalan Pangeran Diponegoro 250 Ungaran, Kabupaten di Jawa Tengah. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Saras, kami bertempat atau berkantor di Ungaran, letaknya di depan Mamaki. Kalau benarnya, mungkin Bu dari guru bahasa Indonesia, apakah sudah pernah mengenal ya Bu, dan sudah pernah mengikuti UKBI, dan skornya berapa Bu? Dalam? Unggul, alhamdulillah. Berarti sudah standar, sudah mahir di dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut. UKBI itu adalah tes kemahiran yang bertujuan untuk mengukur kemahiran setiap peserta uji dalam berbahasa Indonesia. Jadi di sini UKBI itu alat ujinya. Adik-adik sekarang berbahasa Indonesia, betul? Bahasa ibu yang digunakan apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Iya, bahasa Jawa. Tapi bahasa Indonesia pun adik-adik juga fasih ya, sebagai bahasa kedua, betul? Nah, karakteristik soal UKBI ini akan mencakup 4 ranah di dalam soal yang akan diberikan. Kalau sintas itu terkait dengan penggunaan bahasa kita sehari-hari. Kita menggunakan bahasa Jawa memang, tetapi kita juga mengenal bahasa secara lisan, betul ya? Nah, itu kita namakan dengan ranah sintas. Kemudian kalau ranah sosial ini terkait penggunaan bahasa kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita misalnya dawis atau PKK begitu, bagaimana kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu yang nanti kita masukkan ke dalam ranah sosial. Begitu juga ke dalam ranah vokasional, bagaimana penggunaan bahasa ketika di lingkungan kerja. Nah, itu kita masukkan. Kemudian ke ranah akademik itu sudah masuk ke ranah yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu pada keilmiahan. Jadi ketika kita misalnya melakukan penelitian, adik-adik berada di bangku kuliah harus membuat skripsi, tesis, atau melakukan penelitian sesuatu, begitu harus menggunakan bahasa yang ilmiah. Nah, ini atau online itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Jadi tidak perlu ada koordinasi dari sekolah, tidak perlu ada koordinasi ke Balai Bahasa. Kalau misalkan adik-adik atau Bapak Ibu ingin melakukan uji, silahkan langsung buka laman UKBI tadi kan. Itu seksi pertama, ada wacana lisan yang diperdengarkan dalam bentuk dialog atau monolog. Kemudian di dalam dialog atau monolog ini akan dikeluarkan 5 soal. Jadi setiap dialog atau monolog harus dikerjakan, atau peserta uji ini harus mengerjakan 5 soal. Begitu ya. Kemudian yang lebih mudah tentu saja jawaban kita yang di pertama tadi, 5 butir yang pertama tadi itu banyak salahnya.
begitu ya. Banyak salahnya sehingga kita diuji lagi dengan soal yang lebih mudah. Kemudian kalau misalkan kita diberi soal yang tingkatannya naik begitu, artinya di 5 soal sebelumnya kita banyak menjawab betul. Benarnya Madya sampai ke atas, Madya unggul, sangat unggul dan istimewa. Itu bisa dikatakan sangat mahir, bisa dikatakan sudah mahir berbahasa Indonesia untuk adik-adik. Kemudian untuk yang guru bahasa Indonesia harus unggul. Nanti ibu dan ibunya sudah unggul, mungkin bisa diasah lagi, bisa menjadi sangat unggul. Relevan begitu. Boleh. Bayar uang muka sebagai tanda jadi ya. Berapa Bu? 100.000 rupiah. Nanti beberapa detik sekian langsung beralih ke dialog atau monolog berikutnya. Bagian pertama yang salah opsinya A atau B. Kalau di bagian kedua yang salah opsinya atau D. Dan jawaban yang diminta hanya 1. 2 bagian yang harus kita perhatikan. Bagian pertama adalah kata menggoreng, bagian kedua adalah habis. Kira-kira bagian ini yang salah yang mana? Menggoreng. Betul ya? Tolong apa? Tolong goreng kerupuk kita habis. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Jadi ya kita lanjut. Nah ini contohnya. Jadi tidak selalu bentuknya adalah wacana deskripsi atau eksposisi, tetapi bisa juga bentuknya tabel yang disertai dengan gambar-gambar. Nah ini masuk ke dalam ranah yang sintas. Ya, ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau begitu, berarti sosialisasi kita berhasil. Adik-adik nanti di pengujian juga lancar ujinya. Kemudian headset sudah bawa semua? Alhamdulillah. Ibu Saras, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Afta Dwi Martiawati SSN Hub dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.